Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa AS menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua saya ambil dalam riwayat Sahih ini, kisah tentang Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW, hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang menghina Islam, juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, yang biaya Abu Rafi'. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafi' di belakangnya. Penyair, Abu Rafi', semua Abu Rafi' di belakangnya. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini punya pandangan mata yang rabun. Zaman dulu nggak ada kacamata kan? Jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafi' malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah. Izinkan? Izinkan, silakan istirahat di seberang benteng itu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, siapa tahu ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak bawa obor, ribut, suara gemuruh. Ternyata terdengar karena mereka menggunakan bahasa Arab juga waktu itu, orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazirah Arab. Maka mereka si Abdullah dengar, mereka bilang, untanya raja kami Abu Rafi' sedang hilang, carilah. Jadi rupanya untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan. Kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang, saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk, sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk dalam benteng, dia bilang, saya sembunyi di kandang keledai. Ada kandang keledai, dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong, dia bersuara. Kalau tidak, dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Jadi keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai. Keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak perlu gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah, inna angkaral aswati la sautul hamir, gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Abdullah, saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang, lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafi'. Saya melihat ada 2 lantai, ada ruangan 2 lantai. Lantai yang di atas ini ada penerang, ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu, gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana suara orang-orang mengatakan Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafi'. Di sebelah rumah Abu Rafi' ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu itu ditaruh terus digembok dari luar gitu kan. Dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah. Saya pun naik ke lantai 2 lalu saya menutup semua pintu-pintu itu. Lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafi', lalu saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya ke sana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata waktu saya tiba di pintu rumah Abu Rafi' belum mati. Dia berteriak kesakitan gitu kan. Maka saya pun mengatakan, mengubah suara saya lagi. Lalu saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi'? Abu Rafi' bilang, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang. Kembali lagi ke pintu, ternyata Abu Rafi' belum mati. Kata Abdullah, saya mengubah suara saya ketiga kalinya. Ada apa wahai Abu Rafi'? Dengan suara yang berbeda, gitu kan?
Baru Abu Rafi dengan dalam kesadikan, ada orang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya pun mendatanginya, lalu saya pastikan pedang saya tancapkan ke dadanya, sampai tulang belakangnya bunyi. Mati, kemudian dia bilang, saya tinggalkan. Kemudian saya turun, karena buru-buru, ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi ini. Dia bilang, saya buru-buru turun dari anak tangga, karena buru-buru, akhirnya saya tidak menghitung lagi anak tangga, saya jatuh, tulang kering saya patah. Tulang kering kaki kanannya patah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya cabut imamah saya, lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya. Teman-teman saya pun sudah bangun, lalu mereka mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Abdullah mengatakan, alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya. Sudah begini ceritanya, sudah mati. Gitu. Lalu kata teman-temannya, kalau gitu kita pulang ke Madinah, beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, sebentar, saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafi mati. Kalau kalian mau pulang, pulang aja dulu. Teman-temannya lalu pulang ke Madinah. Abdullah nunggu sampai pagi hari, terbit matahari, habis subuh lah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati, mereka naik ke menara-menara benteng, lalu mereka menyampaikan kalau si fulan mati. Pagi-pagi terdengar suara dengan diteriak-teriakin, Abu Rafi mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah mengatakan, saya tenang, dia pulang ke Madinah. Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Nih, tulang keringnya patah, nggak bisa jalan. Kata Nabi SAW, ubsut rijlak, luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi SAW meludahi lukanya. Ya, Abdullah, kata Abdullah, waktu Nabi SAW meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? Jawab dulu. Nabi SAW. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa. Seperti Nabi SAW. Ini mukjizat, ya. Jangan salah faham ini. Karena pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Pernah dengar? Musailamah ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Makanya diberikan julukan Kadzdzab. Tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansar baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan? Nabi SAW memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan, kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami air liur Nabi SAW. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. Nah, satu kali Nabi SAW pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailamah al-Kadzdzab ada di sekitar Yaman. Pengikutnya banyak. Lalu mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi, subur. Ini ada anak kami, rambutnya sudah subur. Coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailamah al-Kadzdzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul, jangan tersinggung. Tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah gali sumur, sudah setengah mati, dalam digali, airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah. Setelah itu airnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musailamah di Yaman dengar juga tuh. Hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh meludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailamah datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meludah, berubah. Dalam hadis Bukhari dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah masalah matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah. Dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh, kena matanya, bola mata kanannya kena. Karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatadah jatuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung.
Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatadah, kami potong aja matamu. Nggak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih? Sudah keluar bola matanya. Kata dia, sebentar. Coba bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa saya ke sana. Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi begitu lihat Abu Qatadah, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qatadah. Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Datanglah ke sana, Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Qatadah matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa. Matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu nggak ada, dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Qatadah bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Qatadah setelah perang mau nikah. Nikah matanya satu nggak ada, jadi jelek. Apa kata Abu Qatadah dalam hadis Bukhari? Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga. Dua-duanya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum lalu ditarik anak panah itu, lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan. Begitu dicabut, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, sahabat-sahabat di situ mengatakan, waktu Nabi SAW mencabutnya, kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatadah yang rusak tadi. Bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang, seperti bersih dua-duanya. Abu Qatadah juga mengatakan dalam riwayat yang kedua, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus. Dua-duanya terang. Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan? Nabi Isa AS hebat, tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mukjizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin.